فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ayat ini sebab turun ayat ini apa? Taib, ada dua sebab turunnya ayat yang datang dalam riwayat yang sahih. Dan boleh kawan, bisa saja satu ayat memiliki lebih dari sebab turunnya ayat, lebih dari satu. Nah, yang pertama terkait pada kisah perang Uhud, ketika Nabi SAW terluka kepalanya dan pecah gigi depannya, maka beliau mendoakan atau mengatakan kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum. Turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Kemudian sebab yang kedua, Abu Hanafi, ketika Nabi SAW melakukan kunut ketika Nabi melakukan kunut nazilah, mendoakan laknat bagi fulan-fulan tertentu, orang-orang tertentu. Siapa saja ini? Zakaria, Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, kemudian Harith ibn Hisham. Nah, dan yang didoakan laknat itu ternyata semuanya bagaimana? Indah ya Abdullah. 3 orang yang didoakan laknat tadi, apakah kemudian mereka mati atau mereka sengsara atau bagaimana? Nah, mereka semua masuk Islam. Ini untuk menunjukkan bahwasanya semua perkara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang didoakan laknat oleh Nabi SAW pun ketika Allah menghendaki untuk masuk Islam, mereka masuk Islam dan selamat. Tapi ini tentunya kondisi yang sedikit dari orang-orang yang didoakan buruk oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya tetap pengkabulan doa kembali kepada Allah dan pengaturan perkara kembali kepada Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Fihi masail tafsirul ayatain. Nah, yang dimaksud dengan 2 ayat ini apa? Indak Badri. Dua ayat yang disebutkan pada bab ini, yaitu ayat di surat Al-A'raf dan di surat apa? Fatir. Nah, yang pertama yaitu bunyinya bagaimana Ubadah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
Nah, ini untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua apa? Muhammad Sidah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, untuk menunjukkan apa? Kelemahan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, bahkan mereka tidak mampu berbuat apapun walaupun apa? Setipis kitmir. Kitmir itu apa? Selaput tipis yang ada atau menyelimuti biji kurma. Nah, taib. Dan pada bab ini ikhwan, kalau kita perhatikan Imam As-Sa'di, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menunjukkan bukti-bukti dan dalil-dalil secara akli bahwasanya berhala-berhala yang diibadahi itu tidak pantas untuk diibadahi. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita simpulkan, berarti tersimpulkan 3 hal pokok. Nah, itu yang pertama, anna man ubida min dunillah la yakhluqun bal yukhlaqun wa la yansuruna ahadan wala hatta anfusihim. Yang pertama, itu yang ada pada ayat ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Nah, yaitu berhala-berhala itu yang diibadahi selain Allah tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Yang demikian pantas tidak diibadahi, ya? Tidak. Kemudian bukti yang kedua, anna man 'ubida min dunillah la yamlikuna syai'a. Maka ditunjukkan dalam ayat di surat Fatir, yang diibadahi selain Allah tidak memiliki kemampuan sedikit pun. La yamlikuna syai'a, tidak punya apa-apa, karena semuanya milik Allah. Kekuasaan, kemampuan, keperkasaan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua apa? Umar, dari tulis belum? Yang pertama apa tadi, Hanif? Yang keras, Saya bahwa siapa saja yang diibadahi selain Allah itu tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, tidak mampu menolong walaupun diri mereka sendiri. Yang kedua, yang diibadahi selain Allah itu tidak memiliki kemampuan apapun, karena semuanya milik Allah. Yang ketiga, dengan apa? Qiyas aulawi, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'zamul bashar wa sayyidul mursalin la yastahiqqu an yu'bada min dunillah fa kaifa biman dunah. Yang ketiga, menunjukkan untuk apa? Dijadikan sebagai bahan pengkiasan, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang paling agung, paling utama, pemukanya para nabi dan rasul, beliau tidak pantas diserai ibadah. Beliau tidak pantas untuk diserai peribadatan. Maka yang selain Nabi lebih tidak pantas lagi. Ini istilahnya apa yang seperti ini namanya? Indahnya ibrar. Pendalilan yang seperti ini istilahnya apa?
qiyas aulawi. Namanya qiyas aulawi. Kalau Nabi saja tidak pantas diibadahi, apalagi yang selainnya. Apa namanya tadi putra? Qiyas aulawi. Dan qiyas aulawi termasuk dalam metode pendalilan secara akal yang sah dan diakui. Kemudian pada bab ini ikhwan, ditunjukkan sisi tidak pantasnya Nabi SAW untuk diibadahi dari 3 hal. Dari hadis yang dipaparkan. Yang pertama, anna Nabi SAW la yastati'u an yadfa'a an nafsihil adha. Yang pertama apa? Ditunjukkan dengan bukti bahwasanya Nabi SAW tidak mampu untuk menolak gangguan dari diri beliau sendiri. Tidak mampu menolak gangguan dari diri beliau sendiri. Ditunjukkan pada apa? Kisah perang Uhud. Ditunjukkan pada kisah perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya Nabi terluka. Terlukanya pun sampai apa? Sampai kepalanya berdarah dan giginya pecah. Ini menunjukkan Nabi tidak mampu untuk menolak azab, menolak sesuatu keburukan atau musibah yang ditetapkan untuk menimpa beliau. Maka yang seperti ini tidak pantas diibadahi. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ala ba'di kuffari Quraisy wa ma dzalika lam tuqbal da'watuhu fihim. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada sebagian orang-orang kufar Quraisy. Bahkan secara person, orang per orang, 3 orang tadi. Bersama dengan itu, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikabulkan dan bahkan Allah tetapkan kebalikannya. Mereka diberi hidayah untuk berislam dan bagus keislamannya, menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha bi annahu la yughni an ahadin syai'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau tidak mampu memberikan kecukupan kepada seorang pun, walaupun keluarga terdekatnya. Tidak mampu melindungi dari azab Allah jika Allah menghendaki. Ini diambil dari hadis terakhir. Nabi panggil keluarganya, ya ma'syara Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, dan seterusnya. Ini 3 bukti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari apa? Dari hadis yang dipaparkan. Dari hadis yang dipaparkan. Mulai dari kisah perang Uhud di hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Ibnu Umar pada doa beliau terhadap beberapa tokoh Quraisy, kemudian hadis Abi Hurairah tentang seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy, keluarga beliau. Ini 3 bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah rasul yang paling utama, tidak pantas untuk diapa? Tidak pantas untuk diapakan? Indah ya Hamzah? Tidak pantas untuk diibadahi. Ya, Hamzah satunya. Tidak pantas untuk diibadahi. Diingat-ingat. Ini 3 hal yang menunjukkan segala sesuatu selain Allah secara akal tidak pantas diibadahi. Kemudian 3 hal yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus
tidak pantas juga diibadahi. Permasalahan yang kedua, atsaniyah qissatu Uhud. Yang kedua faedah tentang apa? Tentang kisah Uhud. Yang pada kisah Uhud ini ibrah yang banyak. Kapan perang Uhud terjadi? Tahun keberapa? Indak ya Ukasha? Tahun ketiga Hijriah. Nah, di antara faedah terpenting pada kisah Uhud yaitu apa? Betapa bahayanya penyelisihan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan penyelisihan sekelompok pasukan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dalam perang Uhud kaum muslimin menuai kekalahan. Walaupun setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan berikan pertolongan. Tapi padanya ibrah yang sangat penting bagi kita semua. Ats-tsalitsah qunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fis shalah. Ya, ketika tentang kunutnya pemuka para rasul, siapa itu? Ini yang dimaksud dengan sayyidul mursalin, pemukanya para rasul siapa? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalfahu, dan di belakang beliau sadatul auliya, yaitu pemuka para wali. Kenapa? Karena di belakang beliau adalah para sahabat-sahabat yang utama. Manusia terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Nah, diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada poin ketiga ini, akhwan, bahwasanya Nabi yang beliau adalah pemuka para rasul dan para sahabat yang merupakan pemuka para wali. Nah, dalam keadaan demikian mereka tidak mampu untuk menolak bala yang Allah tetapkan untuk mereka, ujian yang Allah tetapkan untuk mereka, sehingga mereka memohon kepada Allah dalam kunut, memohon, berdoa. Nah, makanya seperti ini bagaimana mampu untuk menyelamatkan selain mereka. Baik. Jadi pada poin ketiga ini bukan hanya sekedar penetapan bahwasanya Nabi yang diaminkan oleh para rasul, para sahabat pernah kunut, tidak, tapi menunjukkan mereka saja orang-orang utama tetap berdoa memohon kepada Allah untuk kesulitan mereka disingkap. Tentunya kita juga seharusnya demikian, bukan malah memintanya kepada Rasul atau kepada para wali yang di bawah para sahabat. Karena semua wali-wali yang ada keutamaannya tentunya di bawah para sahabat. Ar-rabi'ah yang keempat, annal mad'u alaihim kuffar. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Yang didoakan keburukan dalam kunut tersebut siapa? Muslim atau kafir? Hadir. Orang-orang kafir saat itu. Nah, tiga orang, Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham saat itu masih dalam keadaan kafir dan didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengisyarat ke bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwat, saat itu beliau apa? Beliau berkeyakinan bahwasanya doanya hak. Doanya hak. Bahwasanya beliau mendoakan orang-orang kafir memang saat itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tegur bahwasanya perkaranya tidak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi perkara akhir dari seseorang Nabi SAW tidak bisa menentukan. Makanya ketika Allah berikan hidayah kepada 3 orang itu, ya Nabi tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Al-khamisah annahu fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlih wa minha at-tamthilu bil qatla ma annahum banu ammihim. Permasalahan yang kelima bahwasanya orang-orang kufar Quraisy tersebut melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang kafir yang lain. Kenapa? Karena mereka melukai Nabi mereka dan begitu ambisinya untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tamtsil itu dengan apa? Dengan melakukan penganiayaan terhadap jenazah yang ada. Orang sudah mati tapi masih dirusak jenazahnya, merusak jenazah, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, disobek-sobek perutnya, wal'iyadzubillah. Ini namanya apa istilahnya? Adab at-tamtsil. Taib. Kalau istilah kita apa? Mutasi ya? Mutilasi bukan? Ya, mutasi mobil ya. Nah, mutilasi. Nah, dimutilasi yaitu dia apa? Dipotong-potong. Wal'iyadzubillah. Nah, hampir sama, tamtsil, mutilasi, pakai sa. Nah, pada perang Uhud terjadi demikian. Jenazah para syuhada dimutilasi. Ya, ada yang potong telinganya dan seterusnya. Nah, bersamaan demikian mereka adalah Banu Ammihim, ya, masih ada kekerabatan Quraisy. Nah, itu anak-anak dari paman-paman mereka. Nah, pada poin kelima ini, akhwan, nah, orang-orang kafir yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Tapi bersamaan demikian Rasul SAW, diturunkan kepada beliau ayat laisa laka minal amri syai'. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya hal ini bukan maksudnya tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir, tidak. Tapi di sini untuk menunjukkan bahwasanya ketika berdoa pun pengkabulannya akhwan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan Allah telah menetapkan bahwasanya mereka itu akan masuk ke dalam Islam. Nah, ketika seorang mendoakan keburukan kepada orang kafir yang saat itu memang kafir melakukan kezaliman, doakan keburukan boleh secara syar'i boleh. Agar Allah menghancurkannya, agar Allah menimpakan kecelakaan kepadanya. Boleh karena kezaliman orang-orang kufar. Cuman tetap perkara akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kandungan ayat laisa laka minal amri syai'. Asadisa anzalallahu alaihi fi dzalik laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan pada kisah itu, yaitu pada peristiwa apa? Fi dzalik maksudnya Salman. Pada peristiwa Uhud, juga pada kunut Nabi SAW terhadap 3 orang ayat tersebut. Asabi'a qauluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa'amanu. Jadi perkaranya tidak kembali kepada Nabi SAW. Apakah Allah mau memberikan taubat pada mereka ataukah mengadab mereka, ini bukan urusan Nabi SAW. Dan ternyata Allah memilih untuk apa? Memberikan taubat kepada mereka sehingga mereka beriman. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Nabi
tidak memiliki kemampuan rububiyah sedikit pun. Yang kedelapan, al-qunut fin nawazil. Nah, qunut pada nawazil, yaitu pada peristiwa-peristiwa yang turun menimpa kaum muslimin. Nah, dan permasalahan fikhiyah terkait qunut nazilah telah kita lewati dalam pembahasan khusus. Baik. Yang kesembilan, tasmiyatul mad'u alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nah, penamaan orang yang didoakan keburukan di dalam salat dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka. Nah, Allahumma al'an fulan ibnu fulan, seperti dalam hadis, yaitu apa? 3 sahabat yang dulunya masih dalam keadaan kafir, Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang diperbolehkan atau tidak, maka jawabannya boleh. Nah, boleh. Nah, mendoakan secara khusus keburukan kepada orang-orang kafir. Cuman tadi tetap perkaranya kembali kepada siapa? Abdullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh menyebut nama di dalam doa kita ketika sholat, dan ini tidak dikatakan berbicara yang membatalkan sholat. Walaupun namanya nama Jawa, Pak Ijo misalnya, Allahumma hdi Pak Ijo ibnu fulan misalnya, taib, atau yang lainnya. Nah, meminta hidayah fulan ibnu fulan, boleh. Dan di sana ada permasalahan yang Nabi SAW dilarang darinya. Doa keburukan atas orang kafir ataukah laknat terhadap orang-orang tertentunya. Taib, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-manhi anhu huwa la'nul kuffar fid du'a ala wajhi ta'yin. Yang dilarang adalah melaknat orang kafir di dalam doa secara individu. Amma la'nuhum umuman fala ba'sa bih, adapun melaknat secara umum maka tidak mengapa. Ini tarsih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian yang ke-10, la'nul muayyan fil qunut. Pelaknatan secara muayyan pada orang per orang di dalam kunut. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadza gharib. Ini sesuatu yang gharib, yang aneh. Fa in arada al-muallifu rahimahullah anna hadza amrun waqa' thumma nuhiya anhu fala iskal. Jika yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya perkara ini memang terjadi dan kemudian Nabi dilarang, maka jelas masalahnya. Tapi wa in arada annahu yustafadu min hadza jawazu la'nil muayyan fil qunuti abadan fa hadza fihi nazar li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuhiya an dzalik. Ya, jika yang dimaksudkan oleh Syekh bahwa saya ambil dari kisah ini bolehnya melaknat secara perorangan di dalam kunut terus menerus. Nah, maka di sini butuh dicek lagi karena Nabi dilarang dari melakukan hal tersebut. Nah, dan kesimpulannya akhwan tentang la'nul muayyan, yakni la'nul muayyan la yajuzu li syakhsin hayyin illa man ulima annahu sayamutu ala kufr.
seperti syaitan atau dajjal. Nah, melaknat secara individu ini tidak diperbolehkan kepada individu yang telah mati, kepada individu yang masih hidup. Melaknat secara person, kepada individu yang masih hidup ini tidak boleh, kecuali yang telah diketahui bahwasanya dia akan mati di atas kekufuran. Ini kesimpulan singkat ikhwan dari pembahasan panjang dan khilaf yang ada. Nah, seperti misalnya yang telah datang khabar dia akan mati saat ini masih hidup. Seperti siapa misalnya? Syaitan, iblis. Nah, dilaknat boleh. Kemudian dajjal sudah ada belum? Ada. Zaki sudah ada. Nah, sudah hidup. Nah, dia hidup, belum mati, dan kelak matinya. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Isa, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Boleh kita melaknat dajjal karena memang dia mati di atas kekufuran, datang nas. Adapun kepada orang yang masih hidup, walaupun dia kafir saat ini, paham? Masih hidup, tidak boleh kita melaknat secara person. Nah, jadi yang diperbolehkan dilaknat secara person bagi yang masih hidup siapa? Siapa kesimpulannya Abdullah Padang? Orang yang kafir yang diketahui dengan yakin dia akan mati di atas kekufuran. Nah, diketahui dengan yakin ini dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu dia mati di atas kekufuran? Indak Adnan. Dari mana kita bisa tahu orang yang masih hidup dari orang kafir bahwasanya dia nanti akan mati di atas kekufuran? Dari mana kita bisa tahu? Ya tentunya dari nas, dalil, ya kan? Yang ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah mengkhabarkan demikian, baru kita tahu. Kalau tidak ada, berarti kita tidak akan tahu. Yang datang nas dia akan mati di atas kekufuran, misalnya siapa tadi? Abdullah, dajjal, iblis. Barakallahu fikum. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.